Jadi ya alhamdulillah acara tahlilan 7 hari wafatnya Ibu Titiek Puspa ini memang apa ya? Ya memang harusan untuk tahlilan, tapi itu lebih kami utamakan untuk teman-teman, khususnya ya teman-teman media yang istilahnya ya menanyakan hari ke-7 gimana. Dan memang saya juga apa ya, karena saya terlalu amazing gitu 7 hari ini melihat media sosial itu sepertinya kayaknya orang Indonesia tuh sebetulnya pujangga loh, sebetulnya sastrawan loh, karena mereka bisa mengeluarkan narasi-narasi yang begitu indah yang saya jarang lihat di medsos ya, TikTok, Facebook dan sebagainya. Ya saya di TikTok sih banyak, tapi kemudian juga ada yang ngejapri saya dari temennya, ada sajak, ada lagu, dan lagunya itu saya sih yakin itu pembuatnya adalah milenial, dan kemudian bahasanya itu tingkat tinggi lah gitu ya. Saya sampai terharu. Jadi saya berpikir ini mungkin dia kalau ke pacarnya aja nggak segini sih. Dia kalau ke pacarnya nggak segini ini. Dan saya kemudian berpikir, aku suka ngomong sama ibuku, Mam, ya sebetulnya bibit langit apa sih yang kau tanam sehingga kamu, anak cucumu menuai kalau menurut aku ini tsunami yang kasih sayang. Dan saya bayangkan mudah-mudahan 7 hari itu berlangsung naskah-naskah atau narasi-narasi positif indah yang kayak mau ke langit gitu, itu mudah-mudahan menghapus hoax. Kan tadi kalau kata Pak Ustadz kan, sebisa mungkin posting yang baik. Jadi saya berpikir, netizen Indonesia baik-baik kok, pinter-pinter kok, mereka seperti sastrawan, nulisnya wah bukan. Saya nggak hafal, cuman ada di HP saya. Saya nggak bisa ngomong, aku speechless. Tapi seperti apa sih? Seperti apa sih? Ya sebetulnya ini keinginan ibu saya sejak 5 tahun lalu. Dia selalu ngomong, kadang-kadang aku nggak nanya gitu, tapi dia, Mbak, nanti kalau aku mati, teman-teman yang datang mesti putih ya, aku nggak suka hitam. Jadi maksudnya dia mau supaya yang memang sedih, tapi dia nggak mau membuat teman-temannya sedih terus-menerus. Jadi apa ya ikhlaskan, kemudian go on, kemudian maju terus, karena memang yang diinginkan oleh ibu saya itu adalah mencintai negeri ini dengan semangat dan tenaga. Khususnya dia berpesan, dia nitip anak-anak, dan memang terlalu banyak ya panutan yang saya harus pelajari. Saya 65 tahun umur saya, tapi rasanya saya belum hatam mempelajari budi baiknya dia, aktivitasnya dia, tutur katanya dia. Kemudian satu ini loh, dia itu berani berkorban untuk menolong orang dalam rangka memanusiakan manusia, khususnya manusia yang lagi berjuang untuk hak hidupnya. Apalagi kalau sama-sama dari orang desa, karena dia juga orang kampung, dia ngerasain. Ya contohnya ya seperti cerita Titiek Puspa Inul itu sebetulnya baru kemarin nih saya berpikir itu sebetulnya cerita naskahnya ditulis oleh Tuhan, pelakonnya adalah Titiek Puspa sama Inul, tapi message-nya itu adalah yaitu tadi memanusiakan manusia, humanitarian, ya kayaknya kalau saya lihat sih pengorbanannya dia lumayan, bukan main sih. Makanya saya bilang sama Inul, ibu saya tuh membela kamu
melebihi dari dia membela anak-anaknya. Tapi saya tidak mau melihat dari sisi jealousnya, karena saya melihat bahwasanya ibu saya itu melakukan ini sebagai contoh, juga dicontoh oleh anak cucu saya, bahwasanya demikianlah manusia sejelek-jeleknya itu harus yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, seperti Inul bilang, kalau Eyang bicara tuh sebetulnya nggak cuma teori, praktikal. Nah, silakan tanya sendiri praktikalnya itu seperti apa. Saya kadang-kadang mendengar dari Inul, saya segitunya gitu. Yang nggak tahu, yang memang adanya begitu. Jadi saya lama-lama berpikir gini, kita nggak pernah tahu loh, Tuhan itu memasang malaikat tak bersayap tuh di mana? Apa itu di ibu saya? Apa itu di Inul? Di luar dari kita melihat profesi mereka ya, tapi mereka lakon dan mereka memang juga harus yang menjadi storyteller. Karena sampai sekarang kan Inul bercerita ya tentang hubungan dua manusia yang dipenuhi dengan cinta. Cinta di sini bukan cinta blue ya, cinta istilahnya kasih sayang. Nah, dia teruskan ke orang-orang. Jadi istilahnya ini mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk generasi muda yang selalu melihat orang berantem, orang kata-kataan, orang hoax, orang dan lain sebagainya gitu. Nah, terus satu lagi yang saya lihat, ibu saya itu ya kan kisah cintanya kan 3 kali gagal gitu ya, tapi dia jadikan kegagalan itu sebuah tantangan. Bahkan ada satu yang dia jadikan itu inspirasi dia untuk membuat lagu cinta. Salah satunya liriknya kau bercumbu di depan. That is a true story. Nah, maksudku gini loh, anak-anak muda sekarang ini kan kalau putus cinta kan langsung posting. Jadi maksudnya janganlah aibmu kau umbar. Ya seperti Eyang juga putus cinta, patah hati, tapi kemudian dia rubah tantangan itu menjadi kesempatan. Bahkan dia berterima kasih kepada 3 suaminya karena sudah berada di skenario kehidupannya dia, episode kehidupannya dia. Ya nggak apa-apa kamu nyakitin, tapi istilahnya itu ternyata memancing inspirasinya dia untuk bisa menulis. Bu Titi, ini kan bisa dikatakan barang-barang peninggalan yang seperti apa ya akan di museum? Kan pasti banyak barang-barang peninggalan ya. Nah gini, mungkin kalau ya alhamdulillah sih memang alhamdulillah. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, kalian harus mengerti ya tentang masalah royalti. Kita bukan memasalahkan royalti di segi ekonominya, tapi kalian mesti menghargai ciptaan dia. Itu loh yang istilahnya kita masuk ke zona royalti dalam rangka kita melestarikan, menjaga ciptaannya dia. Karena kreasi itu kan tidak semua orang bisa. Gitu loh. Itu menurut saya yang ngarang tuh mesti an extraordinary person. Jadi kalau menurut saya dia tuh ya extraordinary. Karena dia nggak sekolah, dia nggak bisa nulis note, dia nggak bisa menggunakan alat musik. Ya itu adanya itu gitu. Jadi dan dia orang kampung banget. Tapi royaltinya sampai sekarang masih lancar nggak sih? Apa? Titik maksud royalti dari yang sendiri? Lancar, alhamdulillah. Ya kita ikuti saja peraturan yang ada di negeri ini. Ya, kan negeri ini juga sedang berusaha untuk menengahi, istilahnya untuk membantu agar semua itu tidak double standar. Jadi harus ada standarnya tuh. Dan ya sorry ya,
Sistem ini istilahnya justru meninggikan harkat kita sebagai komposer, supaya kita jangan seperti, ya mohon maaf, jangan seperti nagih-nagih kredit panci gitu loh, lo bayar gue, lo bayar gue, lo bayar gue, jangan gitu, karena udah ada wadahnya. Ya, dan ibu saya itu berteman dengan musika itu sejak dari bapaknya, jadi sudah seperti family best friend, dan memang ibu saya sudah percayakan semua ke musika, ke Wami. Jadi ya mari kita kepala dingin lah gitu ya, semua itu teman. Komposer kalau nggak ada penyanyi, siapa yang mau nyanyiin? Penyanyi kalau nggak ada lagu, bagaimana dia bisa mengekspresikan teknik nyanyinya sehingga dia jadi hasil akhirnya terkenal. Penyanyi dan komposer kalau nggak ada pemain band musisi, nggak bisa end resultnya tidak bisa optimal. Jadi kita berteman lah semua, seperti saya berteman dengan Anda sekalian, ya kan, kita sama-sama kolaborasi cantik lah. Bu Neni 7 hari sendiri Inul juga ikut andil dalam mengurusi acara ini, seperti apa sih? Justru beliau itu yang paling utama, yang paling semangat, yang paling maju duluan, yang paling action duluan. Ya memang demikianlah cintanya dia sama Eyang. Nah makanya memang juga mungkin waktu Eyang sakit kami memberikan keleluasaan bagi dia, karena saya mesti empati. Ibu saya tuh cintanya sama siapa, dia bahagianya sama siapa. Jadi ya kita tarik ulur ya jadinya. Nah memang ya hari-hari akhirnya memang ditemani, dan saya yakin sih dia berbahagia ya dengan majunya Inul tentunya.